Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Alhamdulillah, segala puji kita senantiasa ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berberkah ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini, di puasa yang ketiga. Insyaallah kita selalu tetap bersemangat dan istiqamah ya dengan amaliyah atau amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan yang telah kita mulai tersebut. Pada kesempatan tayangan pada siang hari ini, kita kembali akan melanjutkan kajian kita di pembahasan dengan judul tema bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam mendidik anak. Dan sudah kita jelaskan muqaddimah akan judul tersebut di mana tentu inti dari judul ini adalah kita bisa memahami bahwa syariat kita ini juga mengatur untuk kita punya ilmu yang cukup, pola yang baik, dan itu mengambil sumber dari apa yang telah dilakukan, diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan banyak ibrah atau pelajaran yang kita bisa temukan ya, yang mungkin jika kita timbang dalam kehidupan kita sehari-hari sampai di umur kita seperti saat sekarang ini, ternyata banyak yang menyelisihi ya tuntunan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Maka hadirnya kami pada kesempatan ini ini kita saling sharing ilmu, kita saling belajar ya. Tentu saya kapasitasnya di sini adalah ingin sharing ilmu saja, dan tentu tidak menutup kemungkinan ya para orang tua yang menyaksikan tayangan ini, para guru, para ustadz, dan kita para murabbi, para pendidik ya, tentu mungkin sudah faham akan konsep yang kita bahas ini, ataupun kita mungkin sudah faham ya, dan kita sudah jalankan selama ini konsep yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka insyaallah ya fil i'adati ifadah, di dalam setiap pengulangan yang kita dapatkan ada faidah, ada manfaat insyaallah. Dan bagi para orang tua ya, kita semua yang mungkin konsep yang kita sebutkan ini adalah ilmu yang baru bagi kita, maka silahkan kita pelajari dengan baik, step by step kita amalkan ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Dan ingat, tentu di dalam membina itu bukan 1-2 hari, bukan sepekan 2 pekan, bukan sebulan ya 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, tapi dia sesuai dengan keadaan kita masing-masingnya, membutuhkan waktu sesuai dengan keadaan permasalahan yang terjadi pada kondisi kita atau kondisi tempat mengajar kita dan seterusnya. Tapi pada kesempatan siang ini kita lanjutkan pembahasan setelah kita mengambil pada bagian yang pertama, yaitu menampilkan suri teladan yang baik untuk peserta didik kita, untuk anak santri kita, untuk anak-anak kita. Maka kita melangkah kepada bagian yang kedua, yaitu
ya pola yang dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghasilkan kader yang militan, menghasilkan mereka-mereka orang-orang yang siap untuk mengemban amanah ini, mereka para pejuang-pejuang agama Islam, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat memperhatikan generasi-generasi penerus ini, karena oleh mereka lah estafet dakwah itu akan kembali ya dijalankan. Maka tentu hari ini kita mengkader, hari ini kita mendidik, hari ini kita berjuang, hari ini kita berusaha banting tulang untuk kemudian menghasilkan generasi pelanjut kita yang siap menjalankan syariat ini dengan penuh ya tanggung jawab dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua yang ingin kita angkat dari pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencari waktu yang tepat untuk memberi pengarahan. Mencari waktu yang tepat untuk ya memberikan pengarahan atau mengajar ya atau menasihati dan seterusnya. Nah, ini mungkin insya Allah bagi sebagian kita atau mungkin semuanya sudah faham secara global dari apa yang kita ingin uraikan pada siang ini. Namun itulah seperti yang kami katakan tadi bahwa syariat ini, agama Islam ini juga ya dengan membuktikan kesempurnaannya dia juga masuk pada aspek seperti ini. Ya. Maka insya Allah kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin tidak usah ragu dengan agama kita bahwa semuanya ada di dalam agama kita ini, semuanya diajarkan dan memiliki petunjuk dari agama yang paripurna ajarannya ini. Dalam persoalan ini, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah mencontohkan kepada kita, ya poin yang sangat penting ini, ya, di mana dia bisa memberikan athar yang sangat besar. Athar artinya bekas, ya. Dia bisa memberikan pengaruh, ya, yang sangat besar. Perlu kita fahami bersama bahwa kedua orang tua ini harus ya memahami bahwa memilih waktu yang tepat, ya timing yang tepat, ya untuk kita memberi pengarahan, untuk kita mengajar, untuk kita memberi nasihat, itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dia juga bisa memberikan pengaruh yang begitu signifikan di dalam proses pengarahan, pendidikan, pengajaran yang kita jalankan. Para orang tua, kita para pendidik, kalau kita tidak punya bekal yang cukup dalam persoalan ini, dalam artian kita mengajar tidak tepat waktunya, kita mengarahkan timingnya tidak tepat, kita memberi nasihat tidak tepat, ya waktu pada objek dakwah yang kita sampaikan, maka tidak akan connect satu sama lain. Mungkin kita sudah teriak-teriak, mungkin leher ini sudah begitu tegang, ya sampai kita mengangkat suara dan seterusnya, tapi ternyata ya kita mengatakan capek saya, ingatkan dia, capek saya sudah nasihati dia. Mungkin permasalahannya ada pada ketika kita mengingatkan, ketika kita memberi arahan, ketika kita memberikan nasihat, itu timingnya tidak tepat dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah ini kalau kita faham ya persoalan timing ini, maka insya Allah orang tua sekalian, para guru itu bisa merasakan hasil yang begitu signifikan. Ya. Di samping juga memilih waktu yang tepat ini, ya secara otomatis akan mengefisienkan waktu yang kita miliki. Kan begitu, kalau kita dapati hasilnya insya Allah akan memberikan hasil yang signifikan, artinya ada penghematan waktu di situ. Ya, upaya, usaha, dan waktu yang kita miliki dalam memberi arahan, itu juga akan semakin efisien. Juga akan semakin efisien kita rasakan. Ya, jadi insya Allah, ini sunnah Rasul kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk dari Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap petunjuk dari Rasulullah adalah petunjuk yang terbaik bagi kita dan mendatangkan maslahat tentunya. Ya, tidak usah berbicara akan pahalanya, karena pahala itu insya Allah pasti kita akan dapatkan jika kita niatkan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manfaat di dunia ini berupa efisiensi waktu, ya tenaga dan seterusnya, itu juga kita bisa rasakan. Kenapa
kita bisa katakan seperti itu karena ketika sang anak ya kita nasihati di waktu yang tepat, maka dalam kondisi seperti itu jiwa anak itu tidak dalam keadaan jiwa yang menolak apa yang masuk kepada dirinya. Ya, fitrahnya seperti itu. Jiwa anak yang berada pada timing waktu yang tepat, dia insya Allah tidak akan menolak apa yang kemudian disampaikan kepadanya. Walaupun ya realitas yang terjadi selama ini adalah ketika kita berada pada timing, nanti kita sebutkan ya timing apa saja itu. Walaupun pada akhirnya ketika kita mencoba menerapkan dan mengamalkan, kita dapati kita mulai memberikan nasihat-nasihat, ya kita dapati dia ketika kita nasihati dia mengangguk, dia oke, dia apalah segala macam, pertanda persetujuan dari apa yang kita arahkan, dan nanti dia akan terjatuh dalam kesalahan yang sama lagi misalnya dari apa yang kita arahkan yang lalu. Itu biasa terjadi. Ya, persoalan yang seperti ini memang tidak sekali dua kali kita lakukan, tetapi dia perlu memang menciptakan satu habit, ya, menciptakan satu kebiasaan sehingga memang terpatri di dalam benak sang anak tersebut dari nasihat-nasihat yang kita berikan kepada dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu memperhatikan secara detail, secara teliti dari persoalan waktu, tempat, ya, untuk mengarahkan anak-anak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah yang kita dapati itu secara teliti beliau sallallahu alaihi wasallam itu selalu memperhatikan persoalan waktu, tempat, ya, momennya, ya, timingnya dan seterusnya. Ya, kenapa? Ini untuk membangun pola pikir anak. Jadi di antara poin yang penting untuk kita sadari bersama para orang tua adalah kita sebagai orang tua dalam proses pendidikan yang kita jalankan itu adalah kita masuk pada poin membangun pola pikir anak, ya, agar terus menerus dia tidak bergantung pada kita. Dia tidak bergantung kepada gurunya, dia tidak bergantung kepada temannya, kepada orang tuanya, tidak. Tapi dalam proses yang kita jalani adalah semua itu bermuara kepada yang namanya membangun pola pikir. Sebab kalau dia sudah pandai untuk menempatkan ya keadaannya, urusannya, masalahnya, dan dia punya pola pikir yang baik untuk dia selesaikan masalahnya, maka dia tidak akan lagi bergantung kepada manusia, termasuk kepada gurunya, pada orang tuanya. Kenapa? Karena kita sudah latih dia untuk ya bisa lebih mandiri, ya, lebih mandiri. Nabi SAW juga begitu perhatikan tumbuh kembang dari akhlak yang dimiliki oleh seorang anak, ya, perilakunya dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian akan kita kaji pada kesempatan siang ini. Setidaknya ada 3 timing yang ingin kita sebutkan dan mudah-mudahan waktu cukup untuk menyelesaikan 3 ini. Kalaupun waktunya tidak cukup untuk menyelesaikan yang 3 ingin kita sampaikan, maka insya Allah kita lanjutkan pada tayangan pada jadwal berikutnya insya Allah. Ada 3 waktu. Yang pertama adalah dalam perjalanan. Yang kedua pada saat makan, waktu makan. Dan yang ketiga adalah di waktu sakit. Ya, saya ulang. Ada 3 waktu yang begitu nampak dimanfaatkan waktunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan pengarahan kepada anak secara khusus, ya. Yang pertama adalah dalam perjalanan, di momen perjalanan. Yang kedua adalah di momen ketika beliau sallallahu alaihi wasallam makan atau di waktu makan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah momen ketika diuji dengan sakit. Wah, ini subhanallah rahasia yang begitu hikmah Allah masukkan ke dalam 3 waktu ini dan telah dilakoni oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita coba pelan-pelan masuk ke riwayat-riwayat hadis yang kita ingin kutipkan yang menjelaskan perihal tersebut. Yang pertama dalam perjalanan. Dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya itu tidak sedikit
memanfaatkan waktu, menasihati, memberikan arahan, mengajarkan di dalam perjalanannya ya kepada setiap sahabat-sahabat yang masih muda, sahabat-sahabat yang masih anak-anak pada saat itu. Misalnya apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Ya, apa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu taala anhuma yang saat itu masih berusia kecil, masih gulam ya, belum balik. Dan beliau ini adalah sepupu satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia yang jarang ada anak seleting beliau di zamannya yang punya semangat yang begitu luar biasa untuk menimba ilmu dari sahabat-sahabat yang senior pada saat itu. Ya. Nah, beliau yang menceritakan sendiri kejadiannya. Beliau yang masih kecil waktu itu terjadi satu peristiwa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ceritakan kepada kita semua. Beliau mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqal ya gulam. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai anak kecil. Ya. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita semua bahwa ketika beliau berada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah memanggilnya dan ingin memberikan arahan atau nasihat kepada Abdullah bin Abbas, ya, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, yang saat itu usianya masih gulam, usia yang masih ya belum sampai pada tingkat balik, ya. Di dalam riwayat yang lain itu lebih jelas lagi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menggambarkan bentuk nasihat itu. Ya, bentuk nasihat itu. Dan tidak apa-apa kita juga jelaskan sedikit nasihat yang kemudian dipilih Rasulullah untuk disampaikan di momen tersebut agar kemudian terpatri di dalam jiwa kita juga tauhid dan keimanan yang kuat, ya, kita ajarkan untuk anak-anak kita. Ya. Di mana Abdullah bin Abbas mengatakan, "Uhdiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam baghlatun." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah. Hadiah berupa seekor bighal. Ya, bighal ini adalah hewan tunggangan hasil kawin silang antara kuda dan keledai. Ya. Antara kuda dan keledai. Jadi dia ukurannya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Nah, ini bighal ini. Baghlah istilahnya. Atau yang kita kenal dengan istilah bighal, ya, kendaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahdaha lahu Kisra. Yang kendaraan ini, binatang ini, tunggangan ini dihadiahkan oleh Raja Kisra, ya, Raja Kisra. Farakibaha bihabalin min sya'ar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menungganginya menggunakan tali yang terbuat dari serabut, ya. Lumrahnya seperti biasa kita lihat orang naik kuda itu ada tali kekangnya. Maka Rasulullah pun juga sifat naik kudanya itu menggunakan seperti itu, tali seperti itu untuk mengontrol, mengendalikan kendaraannya yang ditunggangi. Thumma ardafani khalfah. Nah, ini yang menjadi syahid pembahasan kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kemudian mengatakan, kemudian beliau membonceng saya di belakangnya. Ya, membonceng saya di belakangnya. Coba kita perhatikan, Rasulullah membonceng anak tersebut, ya, Abdullah bin Abbas itu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Berarti ini momen yang terjadi adalah momen di waktu perjalanan, di waktu beliau mengendarai kendaraan bersama dengan, ya, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, yang menarik di sini karena, ya, ternyata momen atau peristiwa perjalanan di mana Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakangnya itu mendapatkan momen yang sangat-sangat berharga. Dia adalah pelajaran emas. Bahkan momen berharga itu kita rasakan sampai hari ini. Ya, kita dapat manfaatnya sampai di waktu kita saat ini. Ya,
thumma sara bi maliyan thumma altafata faqala. Ketika beliau sudah mulai berjalan, ya, beliau menoleh ke saya, ya, lalu kemudian memanggil saya. Apa yang beliau katakan? Ya gulamu, wahai gulam, wahai anak kecil. Qultu, maka saya, kata Abdullah bin Abbas, labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Saya memenuhi seruanmu, wahai Rasulullah. Jadi ini jawaban, ya. Ketika kita dipanggil misalnya, kita mengatakan labbaik. Ya, labbaik, kami mau memenuhi seruanmu. Ya, ini yang biasa orang ucapkan saat talbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak laka wal mulk la syarika lak. Ini yang masya-Allah diucapkan oleh orang-orang yang ihram, ya, dalam momen haji ataupun umrah. Dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita semua untuk bisa menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah insya-Allah. Beliau mengatakan labbaika ya Rasulullah. Ya, labbaika ya Rasulullah. Saya penuhi seruanmu, wahai Rasulullah. Qal, kemudian Nabi mulai memberi arahannya, nasihatnya. Memberikan nasihatnya. Apa yang beliau katakan? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau ingin meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya setiap umat, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bima katabahu Allahu laka. Ketahuilah, jika sekiranya semua umat bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, ya, untuk memberikan manfaat kepadamu, maka manfaat itu tidak akan engkau bisa dapatkan dan rasakan kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepadamu. Wa idza ijtama'u ay yanfa'u ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bima katabahu Allahu 'alaik. Ya, dan jika mereka bersepakat untuk memberikan kemudaratan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan kemudaratan tersebut kepadamu kecuali atas izin atau apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ya, pena telah diangkat dan kertas telah kering, ya, tinta telah kering. Nah, menarik bagi kita semua hadirin yang berbahagia adalah kita tarik dari awal dulu, ya, gambaran besarnya, karena hadis ini tentu saja hadis yang cukup panjang dan memiliki banyak sekali faidah yang luar biasa dalam dunia pendidikan, ya, tauhid, keimanan kepada Allah dan seterusnya. Ya, hadis ini, ya, memberikan satu pelajaran yang begitu berharga bagi kita semua, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengetahui bahwa momen pada saat itu adalah momen yang begitu tepat untuk menanamkan nilai keimanan kepada sepupunya ini, seorang anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini bukan di dalam masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan dan nasihat ini bukan di dalam ruangan tertutup. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa kondisi yang saat ini dirasakan oleh Abdullah bin Abbas itu sangat terbuka jiwanya, hatinya untuk menerima nasihat. Coba lihat cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memanfaatkan momen yang beliau dapati bersama dengan Abdullah bin Abbas. Maka ini menjadi poin pertama bagi kita semua. Kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang pengarah, kita sebagai seorang musyrifkah atau musyrifah, kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang ustadz, harus selangkah atau beberapa langkah levelnya lebih tinggi kecerdasannya daripada orang yang kita ajarkan. Dalam artian seperti ini, bahwa kita harus tahu, pintar mengambil momen yang tepat pada saat kita ingin mengajar. Lihat kondisi yang sedang dihadapi. Kita harus tahu timing yang tepat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lakukan itu.
Beliau melihat bahwa jiwa Abdullah bin Abbas pada saat itu adalah jiwa yang sudah begitu terbuka dan siap untuk menerima ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Abbas pada saat itu sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu terbukti. Beliau meriwayatkan hadis ini lengkap, teksnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jazahullahu khairan. Kita selalu mendoakan sahabat-sahabat Rasulullah yang kemudian menukilkan kepada kita ilmu yang sangat kita butuhkan hari ini. Makanya kita selalu doakan ketika kita menyebut nama mereka dengan mengucapkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keridhaannya kepada mereka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali. Lalu kemudian ketika Rasulullah telah merasakan bahwa di luar dengan keadaan udara yang sejuk, udara yang terbuka, keadaan yang terbuka dan tidak tertutup. Dan bisa saja Nabi menggunakan momen ini atau Nabi menyampaikan hadis ini kepada Abdullah bin Abbas di masjid misalnya, disampaikan kepada sahabat yang lain misalnya, dan seterusnya. Tapi ternyata itu secara khusus dilakukan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas di tempat yang terbuka, di tempat yang terbuka. Nah, kita lihat konten penyampaian nasihat, arahan, ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga luar biasa. Kalau kita pada hari ini dunia pendidikan, silahkan dunia pendidikan pada hari ini silahkan kita telaah, kita lihat konsepnya seperti ini, konsepnya seperti ini. Bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar. Tentu saja dari kajian kita di beberapa tayangan live sebelumnya, kita tidak nafikan bahwa anak-anak itu adalah anak dan bermain itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan hanya kepada anak manusia. Dan Allah menjadikan level anak-anak itu, level kanak-kanak pada diri manusia itu panjang daripada penciptaan yang lain. Namun dalam konsep ini pada akhirnya kita kebablasan. Kita kebablasan karena selalu dalam setiap momen pembelajaran kita selalu maunya main saja. Akhirnya yang lebih condong dan yang lebih diingat dan yang lebih membekas pada anak yang kita ajarkan adalah main-mainnya ketimbang konten isi yang kita ajarkan kepada dia. Silahkan kita meramu metode sedapat mungkin, tapi ingat, jangan sampai esensi dari pengajaran kita itu kebablasan. Itu tidak begitu penting dan tidak membekas kepada anak yang kita ajarkan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di momen ini beliau tidak gunakan metode bermain sambil belajar, karena beliau tahu ada saatnya untuk memberikan porsi main, ada saatnya untuk kemudian menanamkan nilai iman, akidah, tauhid yang kuat, Jadi jangan melulu kita selalu dikekang dengan metode atau dengan teori bermain sambil belajar ini. Saya tidak anti dengan teori ini, mutlak. Saya tidak memutlakkan, saya tidak menerima secara mutlak teori ini, sebagaimana juga saya tidak menolak secara mutlak teori ini. Saya katakan teori ini tidak tepat manakala yang pada akhirnya menghasilkan anak yang lebih condong kepada main, itu yang lebih diingat, itu yang lebih membekas ketimbang konten yang kita ajarkan. Ini yang saya ingin sampaikan dalam teori ini. Nah, lihat di sini, anak kecil. Nabi SAW menyampaikan kepada seorang anak kecil penyampaian yang mungkin kalau kita timbang pada hari ini, itu cocoknya diucapkan untuk orang-orang tua, untuk orang-orang dewasa, oleh kita semua ini para pendidik cocoknya. Tapi ternyata tidak. Apa yang diucapkan Nabi SAW ini disampaikannya kepada seorang gulam, anak kecil. Apa isinya? Nabi mengatakan, "Ya gulam, wahai anak kecil." Tadi momennya ini di mana? Sementara Rasulullah bonceng anak tersebut di atas tunggangannya. Nabi berada di atas tunggangannya dan di belakang beliau ada anak kecil. Nabi membalikkan kepalanya, kemudian memanggil, "Ya gulam." Karena ini ini juga Abdullah bin Abbas mengatakan iltafata ilayya. Nabi di awal penyampaian nasihatnya ini beliau juga menoleh ke saya, dan ini juga membuktikan atau mengajarkan kepada kita gestur kita, bahasa tubuh kita di dalam memberikan pengarahan, memberikan pengajaran itu juga sangat-sangat
sangat-sangat berpengaruh. Ya, kita kalau menginstruksikan, mengarahkan seseorang, kita sibuk dengan kegiatan kita dan orang yang kita arahkan juga sibuk dengan apa yang dia kerjakan, tidak ketemu. Coba kita berhenti dan kita fokusi kepada orang yang kita ingin sampaikan itu. Ini yang lalu kita sedikit singgung juga di kesempatan sebelumnya. Ya, lihat contohnya Nabi iltafata ilayya, kata Abdullah bin Abbas, beliau menoleh ke saya. Beliau menoleh ke saya. Kalau yang lalu itu kita yang perdana, tayangan live perdana kita sebutkan di mana Anas bin Malik ya menyebutkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qabadha ala qafadhayya, ya, memegang tengkuk saya. Ya, dan ini bahasa tubuhnya Rasulullah ya dengan cara merespon untuk menenangkan jiwa ya seorang Anas bin Malik pada saat itu. Ya, yang sudah ditangkap basah sedang bermain bersama dengan temannya. Nah, kita lihat isi konten kalimat yang diucapkan Nabi kepada seorang Abdullah bin Abbas adalah ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajiduhu tujahaka, dan seterusnya sebagaimana yang kita bahas tadi, kita bacakan tadi. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah selalu berada dalam setiap masalahmu. Allah akan selalu berada di hadapanmu. Ya, jika engkau minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Lalu kemudian Nabi menjabarkan ya kalimat-kalimatnya tersebut ya yang menanamkan iman yang begitu kokoh kepada Allah, ketergantungan yang begitu besar kepada Allah. Lihat, konten yang diucapkan Nabi ini adalah berisi hal yang begitu prinsip kepada anak kita. Jadi di sini para ulama juga beristimbat, menarik pelajaran dari hadis ini. Dan apa yang dilakukan Rasulullah adalah penanaman keimanan, akidah dan tauhid lebih dahulu. Iya. Perhatikan, Nabi SAW dalam hadis ini membuktikan kepada kita semua bahwa ya, tanamkan akidah, tanamkan keimanan, tanamkan tauhid yang kuat kepada anak kita, peserta didik kita, ya, mutarabbi kita, ya, santri kita, tanamkan kepada mereka. Ya, manakala kita mampu untuk kemudian menanamkan atau kita utamakan penanaman akidah dan tauhid ini yang kuat kepada mereka, maka insya Allah mereka akan menjadi penerus Abdullah bin Abbas pada masa yang akan datang. Kenapa? Seorang Abdullah bin Abbas yang pada perjalanannya, kehidupannya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang luar biasa. Beliau adalah orang yang dikenal sebagai ahlul ilm. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di zaman beliau memimpin menjadi khalifah, beliau menjadi amirul mukminin, beliau tahu kemampuan dari Abdullah bin Abbas ini. Beliau memiliki dewan musyawarah. Beliau juga memiliki dewan syurah, ya. Semacam MPR ya kita pada hari ini, yang terdiri dari tokoh-tokoh senior, para sahabat-sahabat senior, untuk menjadi tempat di mana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengambil pertimbangan dari sahabat-sahabat tersebut. Maka suatu ketika beliau membawa anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas ini di dalam majelis tersebut. Di majelis yang hanya diisi oleh orang-orang yang penuh hikmah, sahabat-sahabat senior dan seterusnya. Maka mereka mengatakan, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ya, di sini bukan tempatnya anak kecil. Ya, kenapa bawa anak kecil ke tempat ini? Dan kita tahu ini majelis yang terhormat. Ya, gedung DPR MPR itu tidak berlalu lalang anak-anak kecil di sana, bukan tempat bermain-main untuk mereka. Ya, mereka adalah di sana adalah tempat ya bagi orang-orang terhormat, wakil-wakil rakyat untuk bermusyawarah, berunding, rapat dan seterusnya. Tidak boleh diganggu oleh anak-anak dan seterusnya. Maka Abdullah bin Abbas dibawa oleh Umar bin Khattab di dalam majelis tersebut. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, Umar ya menenangkan mereka, nanti dilihat. Ya, Umar hanya tenang saja menyikapi pernyataan dari mereka. Nanti dibuktikan apakah anak yang saya bawa ini memang anak kecil atau anak kecil yang tidak seperti pada umumnya anak-anak yang lain. Akhirnya Umar pada majelis tersebut bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian? Apa pendapat kalian dengan ayat atau surah yang Allah turunkan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba."
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada majelis syuranya, apa pendapat kalian tentang surah ini? Maka satu persatu mereka menyebutkan bahwasanya makna dari surah ini seperti ini dan seperti itu. Ada yang mengatakan inilah bukti Islam telah menang. Manusia telah berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran agama Islam. Islam sudah mulia, ya, kaum muslimin sudah terhormat dan seterusnya. Maka tiba giliran Umar ibn Khattab bertanya kepada anak kecil tadi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, kalau engkau, ya, wahai sepupu Rasulullah, apa pendapatmu tentang surah ini? Beliau dengan singkat dan sederhananya mengatakan, surah ini menjadi surah yang dimana, ya, ajalnya Rasulullah, menjadi tanda ajalnya Rasulullah telah akan datang, ya, atau telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah ini adalah surah di mana Allah telah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ajalnya sebentar lagi akan datang. Subhanallah. Ya, mereka semua bertakbir, mereka takjub. Tidak ada satupun di antara sahabat senior yang ada di hadapan Umar sampai kepada pemahaman seperti itu. Tapi oleh Abdullah bin Abbas, itu adalah sesuatu yang sudah diketahuinya. Beliau dalam peristiwa solat lail atau solat tahajud, qiyamul lail bersama dengan Nabi SAW, seperti yang kita ceritakan yang lalu, yang begitu panjang solatnya Rasulullah sampai beliau berniat untuk meninggalkan solat, ya, malam bersama dengan Nabi SAW. Tapi Rasulullah mendoakan, ya, Abdullah bin Abbas pada saat itu. Beliau mengatakan, Allahumma allimhu, ya, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya. Beliau sudah mendapatkan doa, ya, yang berberkah Masya Allah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, faqihkanlah dia, fahamkanlah kepada dia ad-din, agama ini, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan kepadanya at-ta'wil, yakni at-tafsir. Ya, tafsir Al-Qur'an. Ajarkan kepadanya, ya, arti makna kandungan dari Al-Qur'anul Karim. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjadi anak yang beliau mengatakan tidak ada surah, tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an kecuali saya tahu di mana turunnya, kepada siapa turun, momen apa turun ayat atau surah tersebut, ya, apa maknanya, apa maksud dari diturunkannya ayat tersebut, sababun nuzulnya, dan semua yang terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Lihatlah keberkahan yang dimiliki oleh seorang anak yang kemudian mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mendapatkan wejangan nasihat khusus yang membekas, ya, yang disampaikan Nabi kepada Abdullah bin Abbas pada saat tersebut. Ini bukti hasil yang didapatkan oleh sahabat yang mulia ini adalah beliau menjadi pribadi yang luar biasa di masa pertumbuhannya. Pelajaran yang sangat menarik bagi kita para orang tua. Ilmu yang sangat penting bagi kita para pendidik. Jangan kemudian kita terlena dengan hiruk pikuk, ya, teori-teori yang muncul, ya, belakangan ini, teori-teori pendidikan yang notabene-nya bersumber dari barat. Barat, apa yang mereka mau? Ya, apa yang kemudian kita mau dapati dari mereka? Sedangkan yang kemudian mencanangkan pendidikan karakter toh juga mati dalam keadaan bunuh diri, mati dalam keadaan gantung diri. Ya, subhanallah. Ini apa nilai karakter yang kita mau pelajari dari mereka? Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak meyakini pertemuan dengan Allah pada hari kiamat. Ya, mereka kebanyakannya jauh dari tuntunan syariat ini. Ya, lalu kenapa kemudian kita begitu mendewakan teori-teori barat tersebut? Nah, ini, ya, ibarat dosa, kita harus bertobat, ya, dari dosa ini, ya, karena ini juga adalah bagian dari syariat yang penting untuk kita fahami dan jalankan. Ya, bisa difahami, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memanfaatkan waktunya, ya, memanfaatkan momen perjalanannya bersama dengan Abdullah bin Abbas, ya, untuk kemudian memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Hal yang mirip juga terjadi pada, ya, sahabat yang mulia Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Ja'far, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya.
Beliau mengatakan, Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khalfah. Jadi ini anak yang lain. Kalau tadi Abdullah bin Abbas, kali ini ya Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khalfah. Saya pernah dibonceng oleh Rasulullah pada suatu hari. Ya. Fa asarra ilayya haditsan la uhadditsu bihi ahadan minan nas. Bahkan beliau mengatakan dalam hadis ini, maka beliau menyampaikan suatu rahasia kepada saya yang saya tidak pernah mengungkapkan, menceritakannya kepada orang lain. Seorang pun. Nah, dari sini kita bisa fahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam urusan yang begitu penting, sampai dalam urusan yang perlu untuk disembunyikan, ya, dalam urusan rahasia, itu beliau memanfaatkan waktunya ketika berada ketika membonceng sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Jadi Masya Allah, kalau kita mau ilmu aplikasinya, ya, bagi para orang tua, bagi para ikhwah, para akhwat yang menyimak tayangan ini dan mau bertanya, silahkan menyampaikan di kolom komentar, ya. Nanti di akhir sesi kita bisa memberikan tanggapan insyaallah. Kalau kita pada hari ini pada hari ini kita mau realisasikan ini. Pada hari ini ya kita dapati ternyata anak kita Masya Allah sulit begitu diatur, sulit begitu kita dapat hatinya, sulit begitu mendengar. Disuruh pergi mandi tidak mau sekali, disuruh pergi sholat nanti terus. Ya, disuruh berhenti bermain, sudah waktunya istirahat, sudah waktunya belajar dan seterusnya, tidak bergeming. Ya, kita nasihati tidak kemudian membekas. Bagaimana ini Ustadz? Bagaimana ini? Mungkin kita masih kurang dalam poin yang kita bahas ini. Ya, mungkin kita masih kurang dalam poin yang kita bahas ini. Mungkin kita belum bisa memanfaatkan waktu. Padahal kita para orang tua, khususnya mungkin para bapak ya, para ayah, para abah, dalam momen mengantar anak pergi sekolah, ini luar biasa. Ya, kata orang sana, jangan menjadi tukang ojek untuk anak-anak kita. Iya, jangan menjadi tukang ojek untuk anak-anak kita. Coba kita perhatikan, momen kita bersama dengan anak pagi misalnya, mau mengantar pergi sekolah, rutinitas ya harian kita. Setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, atau sebagian sekolah juga Sabtu, Ahad libur. Sehari kita bisa mengantar jemput ini 2 kali. Ya, pergi dulu, nanti pulang lagi dijemput. Subhanallah. Lalu kemudian waktu itu lewat begitu saja. 30 menit pergi, nanti 30 menit pulang. 1 jam. Sebenarnya 1 jam waktu kita bisa memanfaatkan di atas kendaraan kita dengan melihat situasi dan kondisinya untuk kita sisipi apa yang kemudian menjadi evaluasi kita kepada anak kita untuk didengarkan, untuk diberikan arahan kepadanya. Misalnya ya, saya ajak teknisnya kepada para orang tua. Walaupun masih banyak atau masih ada 2 pola yang ingin kita sebutkan, tapi ini juga penting. Bahwa silahkan para orang tua ketika ada hal yang tidak mengenakkan, yang kemudian dia dapati pada diri anaknya, silahkan dicatat, silahkan ditulis. Ya, silahkan ditulis. Lalu kemudian atau kalau kita orang yang kuat ingatannya tidak perlu ya, tapi kita sudah tahu ini anak sulit sekali mandi misalnya. Maka di atas motor, di atas kendaraan, di atas mobil kah atau di atas motor kita saat kita bonceng dia, saatnya kita sampaikan. Tapi tentu saja lihat juga momennya. Ya, jangan sampai dia kurang sehat ya, dalam artian lagi tidak mood pagi itu di atas kendaraan bersama dengan kita, mungkin perutnya lagi sakit atau seperti apa gitu ya, sehingga dia moodnya pagi-pagi tidak baik. Nah, ini juga tentu kita harus hikmah dengan melihat kondisi seperti itu. Jangan juga disapu rata ya. Anak lapar ya karena sudah terlambat ya, tidak sempat lagi makan padahal dia mau makan. Kemudian kita ajak dia supaya tidak terlambat. Baru di atas kendaraan dengan keadaan lapar seperti itu, kita terus cecari dengan nasihat, evaluasi kita selama ini. Ya, kita sebutkan item-itemnya ada 12 item. Ya subhanallah, pelan-pelan. Ya, step by step. Jangan kemudian menjadi sasaran. Wah, ini
inilah waktunya, sebentar pagi ini saya mau jelaskan ini, sebentar pulang saya mau syarah ini. Wah, enggak begitu juga ya. Modelnya kita di dalam memanfaatkan momen seperti ini ya. Maksud saya step by step, pelan-pelan. Kalau dalam satu hari kita punya waktu dalam kendaraan itu di atas kendaraan 1 jam, nah itu dikali dalam satu pekan bisa dapat 6 jam atau 5 jam ya. Coba step by step. Mungkin pekan ini fokus kita kepada tema kurang perhatian dengan mandi. Satu pekan ini kita cari dengan perlahan-lahan, dengan tanpa membuat dia merasa dihardik, disalahkan. Ya. Kita sampaikan. Mungkin ada di antara kita yang punya catatan, dia kalau bermain selalu kotor sekali bajunya, kita setengah mati itu cuci pakaiannya. Mungkin kita satu pekan ini kita targetkan itu. Ya, kita sampaikan, nah, ya. Biasanya kalau main di mana kok pakaiannya selalu kalau pulang kotor. Ya, baru buka dulu wawasannya, kasih mukaddimah yang indah ya. Itu kasihan ya, tangannya Ummi, tangannya Abi ya. Itu tidak kuat kalau mau sikat yang begitu begitu kuat kotorannya. Ya, oh ya kalau begitu nanti kalau saya main saya perhatikan pakaian saya dan seterusnya. Nah, ini kan bisa kita bisa kita targetkan seperti itu. Kalau satu pekan tidak cukup ternyata bagi kita, ya ternyata tidak cukup waktunya, ambil pekan berikutnya. Dan ingat, di dalam menjalani masanya ini kita wajib enjoy. Tidak boleh tidak boleh dengan emosi. Mengarahkan, mendidik, mentarbiyah, tidak boleh dengan emosi. Tidak ada orang yang suka dengan emosi. Ya, tidak boleh dengan emosi. Disinilah letaknya kita harus bersabar. Ya, sedangkan Allah saja perintah kita untuk bersabar kepada orang-orang yang soleh, ya kan? Kita diperintah oleh Allah bersabar kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kata Allah dalam surah Al-Kahf, ya, sabarkan dirimu terhadap orang-orang yang senantiasa meminta berdoa kepada Allah, ya, pagi dan petang, yang mengharap wajah Allah. Ini kan orang-orang soleh ini, yang selalu zikir, ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang mengharap wajah Allah. Kita diperintah Allah untuk bersabar kepada mereka-mereka ini, padahal mereka adalah orang soleh. Nah, sekarang kenapa kita tidak boleh bersabar kepada anak yang kita ingin solehkan dia? Artinya dia belum mungkin menurut kita belum masuk kepada taraf kesolehan, karena masih anak-anak. Ya, tugasnya kita mensolehkan dia. Kenapa sabaran itu tidak muncul pada diri kita? Kan begitu. Ya, subhanallah. Tapi para orang tua sekalian, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ternyata kita tidak bisa menyelesaikan tiga dari timing yang ingin kita bahas ini. Satu kita sudah selesaikan, yaitu dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan. Dari 3 yang rencana kita akan angkat pada kesempatan ini, yaitu memanfaatkan waktu untuk memberi pengarahan. Ya, waktu yang kita maksudkan ini ada 3. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal. Yang pertama adalah waktu perjalanan. Dan ini kita sudah jelaskan siang ini. Yang kedua adalah waktu makan. Di saat makan, ini juga waktu yang sangat-sangat berharga digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar anak-anak. Dan yang terakhir adalah waktu sakit. Ya, waktu sakit. Satu bagian dari waktu ini kita sudah jelaskan. Dan mungkin sampai di sini untuk materinya dulu. Nanti insya Allah pada hari Rabu ya, pada hari Rabu kita sambung, Rabu di waktu yang sama pukul 13.00 insya Allah kita sambung pembahasan di 2 waktu yang tersisa tersebut ya, dari metode yang digunakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada poin yang kedua, yaitu mencari waktu yang tepat untuk memberi pengarahan. Tapi saya kira ini, kalau misalnya ada pertanyaan dari para penonton, para orang tua, kawan maupun akhwat, bisa disampaikan lewat kolom komentar. Kalau tidak ada, ya kita akhiri. Ya, saya cek dulu ya. Masya Allah, jazakumullahu khairan kepada semuanya yang telah bergabung ya di siang ini.
Baik, tidak ada. Insyaallah. Alhamdulillah, kita cukupkan ya tayangan kita pada siang ini. Jazakumullah khairan, dan semoga Allah menerima amal soleh kita. Saya doakan, kita berdoa selalu, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal soleh yang kita kerjakan, khususnya di bulan suci Ramadan yang Allah lipat gandakan setiap amalan yang kita kerjakan di waktu yang berberkah ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.